Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satrio Hitama, NIM H105117157. Pada tugas kali ini yaitu melakukan pembahasan terkait paper yang dipilih, yang berjudul Pengenalan Traffic Light pada Robot Mobil Dakiton, yang disusun oleh Erwin Sanjaya Lumito, Hendri Kuswanto, dan Resmana Lim. Latar belakang penelitian ini yaitu Dakiton adalah sebuah proyek penelitian yang berfokus pada self-driving vehicle dan high-level autonom, di mana platform yang digunakan terdiri dari Dakibot sebagai robot otonom sederhana dan Dakiton sebagai infrastruktur tempat Dakibot menavigasi. Dakibot adalah robot otonom sederhana yang hanya menggunakan sebuah sensor kamera. Pengembangan Dakibot sangatlah luas, salah satunya yaitu pengenalan Dakibot terhadap traffic light. Traffic light sendiri adalah lampu yang digunakan untuk mengatur kelancaran lalu lintas di suatu persimpangan jalan. Pengenalan traffic light ini juga diperlukan Dakibot agar dapat lalu lintas di persimpangan terhadap Dakibot lainnya. Oleh karena itu, pengenalan traffic light pada Dakibot dapat dilakukan sekaligus diperlukan untuk pengembangan proyek Dakiton. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana cara kerja Dakibot mengenali traffic light. Yang kedua, bagaimana alur dan program yang disusun untuk mengenali dan mengikuti aturan traffic light dari sebuah kamera. Tujuan dari penelitian ini yaitu membuat program Dakibot untuk mengenali traffic light dan mengendalikan gerakan Dakibot untuk mengikuti aturan traffic light dengan menggunakan Raspberry Pi 3. Batasan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, Dakibot hanya mencakup bagian dari pengenalan dan mengikuti aturan dari traffic light dengan skala Dakiton. Yang kedua, Dakibot yang dibuat menggunakan Raspberry Pi 3. Raspberry Pi 3 fisheye lens kamera dengan diagonal 150 derajat. Pembahasan tiap bagian Dakibot dilakukan secara umum. Program berlaku hanya pada satu ukuran Dakibot dengan lintasan Dakiton dengan dimensi panjang 17,5 cm, lebar 11 cm, dan tinggi 10 cm dengan lebar lintasan 20 cm tiap jalur. Kemudian yang selanjutnya, pengujian menggunakan Dakibot sejumlah 2 buah. Pengujian menggunakan 2 buah traffic light pada setiap sisi. Traffic light dikontrol menggunakan Arduino Uno dengan hijau menyala selama 5 detik, kuning selama 1 detik, dan merah selama 4 detik. Kemudian rancangan sistem. Rancangan sistem pada penelitian ini terdiri dari desain arena Dakiton, desain sistem Dakibot, flowchart traffic light detector, dan flowchart pengendalian Dakibot terhadap traffic light. Pada bagian pertama merupakan gambaran dari Dakiton yang merupakan lintasan dari Dakibot. Pada arena ini terdapat persimpangan yang bertujuan untuk memanfaatkan lampu lalu lintas. Peletakan traffic light yang berada di sebelah kanan jalur dan di seberang depan garis stop line atau garis merah, agar kamera masih dapat mendeteksi traffic light pada saat Dakibot berada di dekat garis stop line atau garis merah. Kemudian pada bagian ini merupakan rancangan sistem Dakibot. Sistem Dakibot terdiri atas 4 komponen utama, yaitu kamera, controller, drive motor, dan motor. Dakibot menggunakan Raspberry Pi 3 sebagai controller dengan sebuah kamera fisheye sebagai sensor menangkap gambar-gambar yang kemudian diproses oleh controller. Hasil pemrosesan ini kemudian difungsikan sebagai pengambil keputusan gerakan motor yang didrive oleh stepper motor HAT. Selanjutnya, traffic light detector. Rancangan traffic light detector pada bagian ini berbentuk flowchart di mana dapat menggambarkan alur-alur dari sistem dalam proses pengerjaan traffic light detector. Pada bagian yang pertama yaitu melakukan compress image, yaitu pengecilan resolusi dari image agar pemrosesan dapat berlangsung dengan cepat. Kemudian bagian selanjutnya ada localization, yaitu berfungsi untuk mengambil bagian posisi dari traffic light agar mengurangi noise dari lingkungannya. Kemudian selanjutnya yaitu mengconvert citra RGB menuju HSP. Kemudian selanjutnya yaitu pengambilan ring warna merah, kuning, dan hijau dari setiap traffic light. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam bagian untuk erode, delete, dan fine contour dari tiap warna. Selanjutnya yaitu bagian proses pendeteksian dari warna-warna yang muncul dari traffic light. Apabila warna hijau terdeteksi, maka akan lanjut ke dalam color detector, apakah dihentikan atau tidak. Pada bagian ini
program hanya akan berjalan menuju rangkaian selanjutnya apabila warna hijau yang terdeteksi. Apabila tidak, maka akan mendeteksi warna kuning. Apabila warna kuning tidak terdeteksi, maka langkah selanjutnya yaitu mendeteksi warna merah. Bagian selanjutnya yaitu flowchart sistem secara keseluruhan. Flowchart ini menggambarkan rangkaian kerja sistem secara keseluruhan. Pada bagian pertama yaitu line following, di mana robot mulai berjalan. Kemudian, apakah ada stop line? Hal ini berfungsi apabila terdapat stop line, maka robot akan masuk ke dalam mode intersection control. Jika tidak, maka robot akan terus berjalan. Jika telah masuk ke dalam mode intersection control, langkah alur berikutnya yaitu masuk ke dalam mode ataupun proses traffic light detector, di mana proses ini seperti proses yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu deteksi warna yang muncul dari traffic light. Jika warna yang muncul telah terdeteksi, maka langkah selanjutnya yaitu masuk ke dalam mode lagi, di mana pada mode ini berubah menjadi line following, di mana pada mode ini robot tersebut diperbolehkan berjalan. Kemudian bagian selanjutnya yaitu bagian color detector dihentikan. Pada bagian ini jika color detector dihentikan, maka proses akan selesai. Namun jika tidak, maka proses akan terus berjalan, di mana robot akan terus berjalan dan akan berhenti apabila melihat garis stop line dan berulang masuk ke dalam mode interception control lagi, seperti itu. Selanjutnya yaitu metode yang digunakan. Pada bagian ini, metode yang digunakan terdiri dari dua metode, yaitu Duckybot dan ROS. Duckybot menggunakan Raspberry Pi 3 sebagai controller dengan sebuah kamera fisheye sebagai sensor menangkap gambar-gambar yang kemudian diproses oleh controller. Kemudian, ROS adalah framework open source yang digunakan untuk robot. ROS menyediakan alat dan library yang memungkinkan untuk membangun program hingga menjalankan program melalui komputer. Selanjutnya yaitu proses pengujian yang terdapat dalam penelitian ini, di mana terdapat dua proses pengujian. Yang pertama, pendeteksian Duckybot terhadap traffic light, dan yang kedua, pengujian Duckybot. Yang pertama, yaitu proses pengujian pendeteksian Duckybot terhadap traffic light. Pengujian yang pertama yaitu pendeteksian traffic light. Pada pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian rank warna yang telah diatur. Pengujian ini dilakukan dengan memanfaatkan kamera dan traffic light, di mana kamera akan mendeteksi warna-warna yang muncul dari setiap warna yang ada dalam traffic light. Di mana hasil dari pengujian ini, warna-warna yang ada dalam traffic light berhasil terdeteksi dengan baik. Selanjutnya, pengujian tentang tindakan Duckybot. Pada bagian ini, yaitu tindakan Duckybot terhadap traffic light. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui tindakan Duckybot untuk mendeteksi traffic light. Pada bagian ini terdiri dari percobaan dengan menggunakan 3 posisi dan 5 kali pengujian. Pada posisi yang pertama, terdapat 2 kali kegagalan. Pada posisi yang kedua atau posisi B, terdapat kegagalan pada semua proses pengujian. Kemudian pada posisi C, terdapat 1 kali kegagalan. Pada proses B ataupun pada posisi B, kegagalan terjadi akibat dari robot Duckybot tidak mampu mendeteksi lajur berikutnya setelah traffic light berwarna hijau. Kemudian deteksi tindakan yang selanjutnya yaitu Duckybot mengelilingi arena. Pengujian ini dilakukan dengan cara Duckybot dijalankan mengelilingi arena dengan mode line following. Dari percobaan yang ada di sini dilakukan 10 kali percobaan, di mana dalam prosesnya terdapat 4 kali kegagalan, yaitu kegagalan pada pengujian pertama, ketiga, ke-6, dan ke-10. Pada bagian ini yaitu proses pengujian terhadap tindakan Duckybot saat berpapasan dan beriringan. Pada gambar 8 yaitu proses pengujian 2 Duckybot secara berpapasan, kemudian pada gambar 9 yaitu proses pengujian 2 Duckybot secara beriringan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tindakan Duckybot ketika dikondisikan seperti keadaan nyata, di mana Duckybot tidak hanya satu kendaraan saja. Pada gambar 9, hasil yang didapat dari proses tersebut, di mana Duckybot tidak terpengaruh dengan
adanya dokibot yang berpapasan dikarenakan dokibot akan mengikuti aturan dari traffic light yang berlaku. Kemudian pada posisi 9 ataupun saat dua dokibot beriringan, pada proses percobaan ini tidak dapat dilakukan dikarenakan pemrograman yang dilakukan di dalam dokibot tidak mendeteksi apabila terdapat dokibot yang saling beriringan. Hal ini mengakibatkan terjadinya tabrakan ketika dokibot yang berada di belakang akan menuju stop line yang ada di depannya. Pada pengujian ini, yaitu melakukan pengujian terhadap tindakan dokibot dengan perbedaan cahaya. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui sensitivitas kamera terhadap perbedaan cahaya. Pada pengujian ini dilakukan dengan posisi yang sama pada pengujian dokibot terhadap traffic light dalam pengujian sebelumnya, yaitu dengan posisi A dan posisi C. Dalam pengujian ini, yang pertama menggunakan pencahayaan awal ataupun dengan tanpa adanya LED, tanpa adanya traffic light, kemudian dengan lampu traffic light bagian kanan, kemudian dengan lampu traffic light bagian kiri, dan yang terakhir yaitu dengan lampu traffic light secara keseluruhan. Berikut merupakan proses hasil dari pengujian tindakan dokibot dengan perbedaan cahaya, di mana posisi dokibot seperti yang ada di gambar, yaitu posisi A dan posisi C, dan kemudian hasil yang didapatkan dari setiap proses tersebut seperti yang ada di slide. Kemudian pada pengujian ini yaitu tindakan dokibot dengan traffic light tertutup. Pada pengujian ini bertujuan untuk mengetahui ataupun mendeteksi apakah dokibot dapat mendeteksi traffic light dengan keberadaan cahaya traffic light hanya terlihat sebagian atau bahkan tidak sama sekali. Pada pengujian yang ada di samping dapat terlihat pengujian tersebut dilakukan dengan menutup traffic light dengan kertas. Hasil dari pengujian ini didapat bahwa apabila traffic light tersebut dapat terlihat dengan kamera, maka proses yang akan terdeteksi ataupun proses pengolahan dari dokibot sendiri dapat tetap diproses. Namun ketika warna cahaya tersebut tidak dapat terlihat, maka proses tersebut tidak dapat dilakukan. Selanjutnya, pengujian dokibot dengan adanya spanduk. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeteksi seberapa sensitifnya dokibot dalam deteksi traffic light dengan daerah sekitar. Pengujian ini dilakukan dengan cara menempatkan spanduk di sebelah traffic light. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah sensitivitas kamera dapat terpengaruh dengan adanya spanduk tersebut. Hasil dari pengujian ini didapat bahwa dokibot tidak terpengaruh dalam mendeteksi traffic light walaupun adanya spanduk yang menyerupai warna traffic light tersebut. Selanjutnya, pembahasan yang didapat dari penelitian ini yaitu Dakiton adalah sebuah proyek penelitian yang berfokus pada self-driving vehicle dan high-level autonom, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengendalikan dokibot saat menemukan adanya traffic light. Dokibot sendiri terdiri dari Raspberry Pi 3 sebagai controller, fisheye lens kamera sebagai sensor, dan motor DC sebagai aktuator. Raspberry Pi 3 menerima dan memproses gambar yang didapat dari kamera menggunakan library OpenCP. Di dalam pemrosesan gambar tersebut, hal yang pertama adalah melakukan penentuan terhadap lokasi traffic light, kemudian pengambilan rank warna traffic light yang akan diproses untuk menghasilkan aksi kontrol aktuator agar berjalan ataupun berhenti. Aksi kontrol aktuator ini dilakukan dengan menggunakan Robot Operation System atau ROS. Kemudian berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, kamera dapat digunakan sebagai sensor dokibot untuk mengenali traffic light. Tapi kamera sangat sensitif terhadap perbedaan pencahayaan, sehingga untuk kondisi terang, gelap, dan backlight akan memiliki hasil yang berbeda. Kemudian kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini terdiri dari 3 poin. Poin yang pertama, dari hasil pengujian dokibot saat lurus dari sebuah persimpangan, keberhasilan dokibot sebesar 70% dalam mendeteksi dan bertindak sesuai dengan traffic light yang ada. Selain itu, hasil pembacaan kamera tidak terpengaruh dengan adanya gambar-gambar spanduk yang serupa dengan traffic light. Poin yang kedua, kamera sensitif terhadap pencahayaan, sehingga diperlukannya pencahayaan yang lebih merata. Kemudian poin yang ketiga, yaitu aturan dalam pembuatan arena Dakiton seperti bahan dan ukuran jalur sangat berpengaruh terhadap jalannya dokibot saat mode line following dijalankan.
Sekian presentasi pada tugas kali ini. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.